Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan hari ini bersuka cita sebab penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 15 ayatnya yang ke-20. Amsal 15 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata, "Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya." Puji Tuhan, saudara, kehadiran seorang anak di dalam keluarga adalah sukacita bagi orang tuanya. Setiap orang tua pasti mempunyai kerinduan, keinginan, harapan agar anak-anak mereka menjadi anak yang bijak, anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, membanggakan orang tua, anak-anak yang berhasil. Dan kita akan melihat di sini ada dua gambaran yang diberikan oleh kitab Amsal tentang seorang anak. Yang pertama dikatakan adalah anak yang bijak dan anak yang bebal. Anak yang bijak di sini dikatakan adalah bijak itu menggembirakan ayahnya, tetapi yang kedua adalah anak yang bebal. Anak yang bebal itu menghasilkan penghinaan kepada ibunya. Di dalam terjemahan lain dikatakan anak yang bebal itu adalah anak yang suka melawan, yang menyedihkan hati ibunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini dalam terjemahan aslinya, bijak itu dikatakan adalah cakap, yang mempunyai arti cerdas, terpelajar, sedangkan menggembirakan artinya membuat senang, membuat hati senang, bahagia. Sedangkan bebal di sana mempunyai arti bodoh, tolol, membuat malu atau tak tahu malu. Mengapa sih anak yang bijak itu menggembirakan orang tuanya? Kita sudah melihat tadi dalam terjemahan aslinya, bijak mempunyai arti yaitu cakap, atau arti yang lain cerdas, terpelajar. Orang-orang yang bijak adalah orang-orang yang terpelajar. Orang yang terpelajar artinya dia mempunyai pemikiran yang cerdas. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang cerdas, dia pasti tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mengapa anak yang bijak menggembirakan orang tuanya? Karena dia punya pemikiran yang cerdas. Dia tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang yang cerdas pasti tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak benar. Dan kita melihat anak yang bebal selalu melakukan penghinaan bagi orang tuanya. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena tidak menggunakan pemikirannya dengan benar. Karena itu orang yang bebal itu cenderung melakukan hal-hal yang jahat, cenderung melakukan hal-hal yang buruk, melakukan keburukan. Dan dikatakan bahwa anak yang bebal itu menghina ibunya, menyedihkan hati orang tua, mendatangkan aib bagi kedua orang tuanya. Mereka melakukan hal-hal yang memalukan. Kita lihat tadi bebal artinya tak tahu malu. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan-perbuatan yang memalukan. Di dalam ayat pokok kita tadi Amsal 15 ayat yang ke-20, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan bahwa anak yang berakal budi menyenangkan hati ayahnya, anak yang suka melawan menyedihkan hati ibunya. Kita melihat di sini saya mengambil 3 tugas seorang anak yang tercatat di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Efesus 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga dikatakan anak itu, tugas seorang anak adalah menghormati orang tuanya. Yang kedua di dalam Efesus 6 ayat yang pertama, tugas seorang anak yaitu mentaati orang tuanya. Dan yang ketiga, tugas seorang anak itu adalah menyenangkan hati orang tuanya. Di dalam Amsal 10 ayat yang pertama, kita melihat di sini ada begitu banyak hal-hal baik, kebaikan-kebaikan
yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab mengajarkan segala sesuatu yang baik bagi kita, membawa kita kepada kehidupan, cara pandang yang baik, kehidupan yang bijak, yang bijaksana, menjadi orang-orang yang bijaksana. Bebal artinya suka melawan, artinya orang yang suka melawan tidak punya ketaatan, dan itu ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang firman Tuhan ajarkan bahwa tugas seorang anak itu menghormati, taat kepada orang tuanya, menyenangkan hati orang tuanya, bukan melakukan hal-hal yang mendatangkan kesedihan bagi orang tua. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-20 dikatakan, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal." Dikatakan dalam segala hal, tidak hanya satu dua hal saja, tetapi di dalam segala hal, apapun yang dilakukan, biar kita mentaati orang tua kita. Dan selanjutnya dikatakan, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Di dalam terjemahan lain, terjemahan lama dikatakan, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam terjemahan lain lagi dikatakan, karena itulah yang menyenangkan hati Allah. Ternyata ketika kita mentaati orang tua kita, itu adalah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu ketika kita menyenangkan hati orang tua kita menggembirakan orang tua kita, membawa kebahagiaan kepada mereka, itu juga menyenangkan hati Allah. Anak yang menggembirakan orang tua adalah seorang anak yang menyenangkan hati Allah. Bukan hanya kepada anak-anak, tetapi kepada bapak ibu saudara. Meskipun mungkin bapak ibu sudah menikah, mempunyai anak, tetapi kita yang masih mempunyai orang tua, tugas kita adalah tetap taat kepada orang tua kita, tetap dapat menggembirakan mereka, membawa kebahagiaan kepada mereka. Anak-anak muda, orang-orang tua, kita punya tugas yang sama, yaitu mempunyai rasa hormat, mentaati, menyenangkan hati orang tua. Itu adalah ajaran yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketaatan anak kepada orang tua adalah gambaran ketaatan seorang anak kepada Bapa kita yang di sorga. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kewajiban seorang anak yaitu menghormati dan taat kepada orang tuanya. Dan Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tugas orang tua adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan agar dapat membawa anak-anak untuk hidup takut akan Tuhan. Sebab di dalam takut akan Tuhan ada rasa hormat, ada ketaatan di dalamnya. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat terus membawa kita kepada hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan kita melihat tips menjadi anak yang menggembirakan orang tua adalah menjadi bijak. Bagaimana menjadi bijak? Yaitu belajar firman Tuhan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan, hidup di dalamnya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan terima kasih karena telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan, membagikan kesaksian hidup, yang ingin mendapat mujizat kesembuhan, yang ingin menceritakan pemulihan atas masalah-masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saat ini kita akan berdoa, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengajaran-pengajaran Tuhan di dalam kehidupan kami.
pada saat ini Engkau mengajarkan bagaimana kami sebagai seorang anak-anak muda, seorang anak, bagaimana kami harus hidup taat, menghormati orang tua kami, bagaimana seorang anak muda itu dapat membawa kegembiraan kepada orang tuanya, membawa kebahagiaan bagi setiap orang-orang tua mereka, dan mengajarkan bagi setiap orang-orang tua untuk mereka hidup takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, agar dapat membawa setiap anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap yang menyaksikan renungan ini. Keluarga GPDI El Shaddai Magelang diberkati oleh Tuhan dengan kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, keluarga mereka, pendidikan mereka, semuanya diberkati oleh Tuhan. Pemeliharaan dan perlindungan Tuhan terus menjadi bagian umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan, curahkanlah air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu dan berkat-Mu ke atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.